Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Hapriani. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai perilaku biaya akuntansi. Jadi saya akan memaparkan beberapa poin-poin yang akan saya jelaskan terkait dengan perilaku biaya akuntansi. Yang pertama yaitu definisi perilaku biaya. Secara umum, perilaku biaya atau cost behavior adalah sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Selanjutnya ada objek biaya, ukuran, output, dan rentang waktu. Bauman et al. Berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep perilaku biaya yaitu menentukan objek biaya yang diinginkan. Langkah kedua yaitu menentukan dan mengidentifikasi penggerak atau driver yang mendasari terjadinya suatu biaya atau outputnya, baik jumlah ukuran keluaran maupun jenis penggeraknya. Yang langkah ketiga yaitu menentukan rentang biaya dan output yang relevan. Maksudnya, menentukan besaran biaya yang berlaku dalam kegiatan operasi normal perusahaan. Menurut Woolman et al. Berpendapat bahwa rentang relevan ini sangat ditentukan oleh jenis biaya itu sendiri, karena biaya yang berbeda memiliki rentang relevan yang berbeda. Selanjutnya ada penggerak aktivitas. Penggerak aktivitas ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu penggerak tingkat unit dan penggerak tingkat unit. Penggerak tingkat unit itu perubahan biaya sangat ditentukan oleh besaran jumlah unit yang diproduksi. Penggerak ini bervariasi secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Adapun penggerak tingkatan unit, penggerak biaya disebabkan oleh faktor selain besaran jumlah unit yang diproduksi. Jadi perbedaannya yaitu penggerak tingkat unit di besarannya ditentukan oleh jumlah unit, sedangkan kalau yang non-unit berarti tidak disebabkan oleh faktor selainnya. Adapun asumsi linearitas, asumsi ini menjadikan akuntansi manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Seperti contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Menurut Garrison et al., berpendapat bahwa perilaku ini didasarkan asumsi linearitas, yaitu perubahan biaya sejalan dengan perubahan aktivitas output. Hal ini mengidentifikasikan bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan. Selanjutnya ada klarifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan secara garis besar kepada tiga kelompok, yaitu yang pertama ada biaya tetap, adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output. Adapun Lee menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan karena biaya tetap mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran itu dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Selanjutnya ada biaya variabel, yaitu biaya yang berubah secara proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya ini dapat dilihat dari harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Selanjutnya yaitu biaya campuran, merupakan biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya yaitu ada aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama ada contribution margin analysis, merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari pelaku penerapan dari perilaku biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berdasarkan pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Selanjutnya ada sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Woolman et al. Mendefinisikan jumlah daya sebagai bagian terpenting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan,
Sumber daya di pabrik salah satunya, termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya. Perusahaan harus mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan. Yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Berdasarkan bentuk biaya bertahap ini, suatu biaya bersifat konstan dalam rentang output tertentu dan kemudian meningkat ke tingkat biaya yang lebih tinggi dengan jangkauan output yang lebih banyak lagi. Selanjutnya yaitu metode penentuan perilaku biaya. Yang pertama ada metode teknik industri, yaitu metode yang berorientasi ke masa depan ke dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya, apa saja, dalam jumlah berapa banyak, dan berapa bentuk, sampai dengan identifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Yang kedua yaitu metode analis akun, merupakan metode penentuan biaya apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini didasarkan kepada klarifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Metode ini berfokus pada informasi data-data masa lalu untuk menghidupkan model linear yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan bagian tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan. Yang keempat yaitu pertimbangan manajerial. Metode ini mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Keunggulan metode ini terletak pada kesederhanaan dan kemudahan di dalam praktik. Selanjutnya, terdapat beberapa metode kuantitatif. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah, kedua metode scatter plot, yang ketiga metode kuadrat terkecil, dan yang terakhir menggunakan program deskripsi. Yang pertama, metode tinggi rendah, yaitu metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah sehingga membentuk garis lurus. Metode ini memiliki dua keuntungan, yaitu yang pertama objektif, dan yang kedua mudah dihitung. Objektif maksudnya, setiap individu yang menggunakan metode ini akan sampai pada jawaban yang sama, sedangkan mudah dihitung memungkinkan untuk mendapat perbaikan cepat pada hubungan biaya hanya dengan menggunakan dua titik data. Kedua, metode scatter plot itu berdasarkan grafik sebar dapat mengungkapkan titik-titik poin yang tampaknya tidak sesuai dengan pola umum berlaku. Tujuan metode ini yaitu untuk menilai validitas dari asumsi hubungan ini. Selanjutnya ada metode kuadrat terkecil. Secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran kedekatan sehingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya dari yang terbaik hingga yang terburuk. Dan yang terakhir yaitu program regresi. Memberikan informasi seberapa andal persamaan biaya ini dibandingkan hasil dari metode scatter plot dan tinggi rendah. Berdasarkan output regresi ini, koefisien biaya tetap dan variabel menyediakan informasi tentang keandalan rumus perkiraan biaya. Formula biaya berdasarkan hasil persamaan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu pertama, uji hipotesis parameter biaya, yang menunjukkan apakah parameternya berbeda dari 0. Ukuran ini menjadi penting karena metode kuadrat terkecil mengidentifikasi garis yang paling cocok, tetapi tidak mengungkapkan seberapa tepat tingkat kecocokannya. Yang kedua, ada interval kepercayaan, yaitu memberikan tentang nilai untuk biaya aktual dengan tingkat kepercayaan yang telah ditentukan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu goodness of fit, atau tingkat kesesuaian, merupakan gambaran perubahan variabilitas antara biaya dan output. Presentasi variabilitas dalam total biaya sebagai variabel dependen yang dijelaskan oleh aktivitas